Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Ashar. Ini Syakir Daulay yang sangat terkenal dan juga oleh penonton YouTube dan juga para produser. Saya dari hari ini dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Syakir. Kita akan menyampaikan beberapa perkembangan sebagaimana janji kami ke teman-teman media beberapa bulan yang lalu. Kami tidak akan diam, tapi kami juga maunya profesional dan proporsional dalam menyikapi masalah ini supaya masing-masing pihak itu patut dan layak untuk bertindak dan bertanggung jawab. Saya mau mempersilahkan dulu ke Syakir, barangkali ada yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman wartawan dan repot, dan semoga juga negara kita cepat diselesaikan COVID-nya dan juga semuanya mematuhi protokol kesehatan. Ya, untuk Syakir sendiri, alhamdulillah sampai hari ini senantiasa bersyukur sama Allah sampai di detik karir seperti ini. Alhamdulillah, barusan juga Syakir mendapatkan anugerah dari Komisi Penyiaran Indonesia, dari KPI. Alhamdulillah, dan Syakir mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman fans dan para pemirsa semuanya, dan juga buat kedua orang tua dan semua yang udah terlibat sampai dengan karir Syakir seperti ini. Dan itu dia, mungkin dalam perjalanan macam-macam ya, ada hal-hal yang mungkin hal-hal seperti ini. Nah, Syakir tetap selalu bersyukur dan alhamdulillah, karena buat Syakir ya ini harus dijalani. Siapa tahu kan di balik ini semua ada hikmah dan pelajaran yang Allah pengen berikan buat Syakir. Jadi buat Syakir justru berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin melaporkan atau mempermasalahkan Syakir. Ya mungkin dengan ini Syakir bisa jauh lebih dewasa dan bisa menjadi pengalaman buat Syakir. Syakir nggak mau macam-macam, nggak mau ada celaan, cacian, makian, atau apalagi sampai menjatuhkan. Ya, untuk urusan ini Syakir serahkan kepada kuasa hukum dan pihak berwajib. Syakir fokus berkarya dan terus bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat anak-anak muda. Syakir fokus untuk berkarya dan memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Kategorinya apa tadi? Alhamdulillah dapat aktor terinspiratif dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, semoga jadi semangat buat Syakir juga gitu. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi siang ini saya dan Syakir akan menyampaikan beberapa perkembangan upaya hukum atau proses hukum yang kita akan jalani. Jadi 2 hari lalu, tanggal 9 Juli, kami sudah daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 518 Perdata PN Jakarta Selatan. Yang kami gugat itu Saudara Sugianto, dan turut tergugatnya itu perusahaan ya, penyedia layanan Google, terutama YouTube Indonesia. Nah, gugatan ini objeknya itu terkait dengan perjanjian pembelian akun YouTube channel Syakir Daulay oleh Sugianto. Syakir Daulay, SYAKIR spasi D besar AURAY. Ini akun yang nama Syakir Daulay seperti yang saya tadi sudah ejai. Nah, yang jadi dasar-dasar ada beberapa hal. Nanti kami juga sampaikan kerugian-kerugian yang dialami Syakir. Kami sebutnya sebagai fakta-fakta hukum
yaitu pertama soal perbuatan curang pada proses pembuatan perjanjian. Jadi kan pembelian akun itu lewat perjanjian, dan perjanjian itu kami anggap sebagai perjanjian yang curang karena mengandung sejumlah hal-hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana perjanjian itu dibuat, ya kan? Jadi misalnya penawaran dari Sugianto kerjasama untuk pengelolaan akun YouTube milik Syakir Daulay dengan pembayaran di muka sebesar 200 juta dan dijanjikan akan diberikan apartemen beserta mobil. Apartemen sama mobilnya belum ya sekarang ya? Belum ya? Mungkin udah ada kan banyak apartemen dan banyak mobil, tapi belum ada satupun yang dikasih. Lalu pada saat pembuatan perjanjian, pihak Sugianto memanfaatkan keadaan pihak Syakir yang sedang lengah atau tidak dalam kapasitas yang fit, bukan secara kesehatan tapi fit dalam soal kapasitas kecakapan, misalnya umurnya di bawah, dan tip malam itu tidak didampingi oleh wali, jadi walinya di tempat lain. Jadi Syakir bawa draft perjanjiannya ke tempat lain, jadi Syakir tanda tangan lebih dahulu baru bawa ke wali. Jadi tetapi proses itu semuanya ada latar belakang di mana Syakir dalam keadaan yang juga tidak dalam, kalau dalam hukum disebut dalam posisi bebas untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Yang poin kedua yaitu isi perjanjian tidak seimbang. Jadi yang pertama itu soal bagaimana perjanjian ini dibuat. Nah sekarang isi perjanjiannya itu berlaku seumur hidup. Jadi padahal kerjasama pengelolaan akun, tapi dalam perjanjian itu harusnya memuat soal kurun tentang apa yang dilakukan dan atau jadi bisa berdiri sendiri, tapi juga harus yaitu kurun waktu. Jadi kalau saya kerjasama sama Syakir, saya cuci sarungnya Syakir cuci baju saya. Nah ini berapa lama nih, Syakir harus tanya ke saya, berapa lama kita kerja ini bang? Kayak begini, setahun. Nah setahun. Nah ini perjanjian ini nggak ada, ini kayak mau selama-lamanya. Jadi kayak kreativitas, produktivitas, karya-karyanya Syakir itu kayak seumur hidup dikunci, nggak boleh itu kayak begitu, ya kan? Itu nggak boleh. Nah Syakir wajib membuat 4 konten dalam seminggu, dan kalau ada keterlambatan diancam dengan sanksi berupa denda. Nah jadi teman-teman saya jelaskan, nanti kita di pengadilan akan kami buktikan bagaimana memproduksi sebuah produk atau film atau lagu atau visual yang diupload ke akun YouTube itu, yang ada suaranya, ada gaya-gayanya, koreografinya, ada timnya. Jadi seminggu 4 Syakir harus setor 4 konten. Nah produksi itu kan ada, teman-teman media juga paham. Di teman-teman media ini kan pasti di belakangnya ada tim produksi. Itu ada proses editing, ambil gambar, cari ide. Nah seminggu. Jadi kalau kami bahasakan dengan mudah dan gampang siang ini, tapi nanti kami akan beberkan di pengadilan. Produksinya itu kalau 4 produksi seminggu, kalau mau dilakukan 3 bulan aja misalnya nih ya, 3 bulan aja misalnya, Syakir bisa kehilangan berat badan 10 kilo. Karena itu hampir bisa dikatakan, bahasa Inggrisnya dan ada filmnya namanya impossible, Mission Impossible. Nah ini bukti bahwa Syakir tidak paham dengan materi, ya kan, tidak paham dengan materi ketika tanda tangan perjanjian tersebut. Selain tidak didampingi walinya, Syakir juga masih di bawah umur, Syakir nggak paham. Jadi produksi ini sebetulnya di luar akal sehat, kalau kata Rocky Gerung. Di luar akal sehat kalau produksi 4 konten seminggu itu nggak. Lalu materi isi perjanjian ini
juga tidak seimbang dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lain yang saudara Sugianto lakukan gitu. Misalnya kontrak kerjasama Syakir dengan produksi kecantikan sebagai brand ambassador. Syakir itu dengan sekali kontrak dengan satu brand ambassador, dengan satu produk kecantikan, apa lipstick waktu itu? Iya bukan. Itu dibayar sampai 300 juta. Tapi ini akunnya dibeli oleh Sugianto 200 juta. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana Syakir dengan punya kontrak-kontrak lain itu ada penghargaan yang layak dari pihak ketiga yang lain. Tapi dengan Sugianto seumur hidup akunnya diambil dan diminta untuk kasih konten ya seminggu 4 kali. Ya kan, nah ini jadi bagaimana bukan patut tapi kami sepakat menyebutnya ada aspek yang tidak normal dan tidak layak pada materi isi perjanjian tersebut. Nah, selain hal-hal tersebut kami juga mencatat kalau Sugianto bilang pihaknya ya Syakir ini belum memenuhi sejumlah hal ya silakan dibuktikan nanti di pengadilan. Tapi kita juga sudah mencatat ada sejumlah hal yang pihak Sugianto juga belum memenuhi kewajibannya gitu. Pertama, tidak pernah memberikan laporan penjualan setiap 3 bulanan. Nah ini menunjukkan bahwa dia mau mengambil dan menguasai. Sekarang Syakir diminta bikin konten seminggu 4 ya kan, seminggu 4 akunnya katanya pengelolaan, tapi ternyata akunnya dikuasai. Sampai sekarang Syakir nggak bisa mengakses akunnya, ya kan? Dan ini terbukti tidak mau kasih laporan 3 bulanan. Jadi ini bukan kerjasama, dia diperbudak, anak ini diperbudak, gitu. Ya. Ini bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu seimbang, setara. Jadi sama-sama rugi atau sama-sama untung. Tapi nggak ada orang mau bikin perjanjian kalau sama-sama rugi. Jadi harusnya sama-sama untung. Tapi kayaknya yang untung di sana sendiri. Yang kedua, tidak membayar royalti sebesar 15% dari pendapatan YouTube. Karena YouTube-nya Syakir dimonetize ya, istilahnya. Kerugian material itu sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, terutama dari yang dimonetize, pendapatan yang harusnya ada dari YouTube itu total sebanyak 140.400 US dollar. Ya. Lalu biaya produksi Syakir itu kurang lebih 131 juta rupiah yang belum dibayarkan. Jadi lewat gugatan ini kami nanti akan mendalilkan bahwa perjanjian tersebut harusnya batal demi hukum, ya. Lalu juga harus dibayar ganti kerugian, termasuk juga kita minta ganti kerugian imaterial ya. Berapa? 100 miliar. Iya. 100 miliar aja ya. 100 miliar aja. 100 miliar aja lah buat ganti sepatu saja. Jadi kalau dapat teman-teman juga dibeli sepatu lah. Kira-kira begitu. Sekali lagi mungkin kami dari pihak Syakir mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugianto ya. Iya. Dengan masalah ini Syakir jadi sadar haknya. Jadi ada hak-haknya dia yang hilang. Terus soal pelaporan polisi ya. Oh iya, kemarin. Pelaporan polisi, insya Allah Senin kita akan datang ke kantor polisi, ke Polda Metro Jaya atas undangan klarifikasi. Jadi masih sifatnya klarifikasi. Buat kami tidak ada kendala sedikit pun. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita akan datang ke sana. Kita akan jelaskan posisi 5 juta ya. 5 juta rupiah itu terkait dengan beli lagu. Jadi lagunya masternya udah dikasih kan ya? Masternya sudah dikasih ke Sugianto, ke pihak Sugianto. Jadi masternya sudah dikasih, terus dia nuduh Syakir nipu. Ya nggak apa-apa, nanti kita jelaskan ke polisi.
kami sekali lagi terima kasih. Jadi kami jadi dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan bukan hanya siapa Syakir, tapi juga kami dapat banyak kesempatan untuk menjelaskan siapa Sugyan. Kira-kira begitu ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau kuis. Senin ya Bang, Senin. Jam berapa? Isnin, bahasa Arabnya Isnin. Bahasa Inggrisnya Monday. Jam berapa tuh, Hari? Jam 10 Bang. Jam 10 ya, pelan-pelan dikit lah, jam 11. Ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Ya gimana Syakir ketika nanti